البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, disimak baik-baik. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-21 dari surat At-Taubah juz yang ke-10. Disimak barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubasyshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ana artikan, dan Rabb mereka telah memberikan kabar gembira untuk mereka dengan rahmat darinya, keridhaan dan surga untuk mereka. Fiha na'imun muqim, yang di dalamnya mereka mendapatkan kenikmatan yang langgeng dan terus menerus. Itu artinya muqim, langgeng terus menerus, tidak ada putusnya. Kita lihat tafsirannya, disimak barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, inna haula'il mu'minin al-muhajirin, disimak ya, lahumul busyra min rabbihim birahmatil wasi'ah. Sesungguhnya mereka orang yang beriman dari kalangan muhajirin, mereka mendapatkan busra. Apa busra? Kabar gembira. Busra itu artinya kabar gembira. Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Dengan apa? Birrahmatil wasi'ah, dengan rahmat yang luas. Waridwan, dan juga mendapatkan keridhaan. Alladzi la sukhta ba'dahu, yang tidak ada apa? Tidak ada kemurkaan setelahnya. Jadi kalau orang sudah dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Taala tidak akan pernah murka kepada hamba tersebut. Bisa dipahami ya? Naam. Wa masiruhum ila jannatil khuldi, dan tempat kembalinya mereka kepada surga al-khuld, surga yang mereka berada di dalamnya kekal abadi. Wa na'imid daim, dan juga kepada kenikmatan yang terus menerus. Daim itu terus menerus, jadi kenikmatannya terus menerus, tidak pernah terputus. Karena Allah Ta'ala nanti ketika sudah meletakkan masing-masing pada tempatnya, ini penduduk surga, kemudian ini penduduk neraka, ada makhluk yang disembelih. Apa namanya itu? Makhluk yang disembelih, yang kelihatan zahirnya di dunia nggak nampak, tapi ternyata nanti di akhirat wujudnya bagaikan domba. Bagaikan domba al-kabsh al-kabir, kambing yang besar. Istilahnya apa itu nanti yang disembelih tersebut? Siapa yang ingat? Allah Ta'ala mengatakan, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Sembelih. Nah, apa itu? Ingat enggak? Didatangkan nanti setelah ditentukan penduduk neraka, penduduk surga. Sesuatunya apa? Yang bentuknya seperti domba. Domba. Paham ya? Kemudian disembelih. Seraya Allah Ta'ala mengatakan, wahai penduduk surga kekal, enggak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka kekal, enggak ada kematian lagi. Apa itu? Siapa yang masih ingat? Apa?
Al-maut, nah ahsan, al-maut. Nah. Jadi nanti didatangkan namanya al-maut. Antum lihat saksikan di dunia ini kalau al-maut kematian enggak nampak kan? Tapi nanti al-maut di akhirat, al-maut itu ditampakkan seperti domba yang besar, sembelih nanti. Kalau sudah tetapkan tempatnya masing-masing. Nah, disebutkan di sini wan na'imul daim. Kenikmatan yang kekal abadi, surga. Masya Allah. Di surga ada enggak buah-buahan yang sekarang dunia ini ada nggak antum? Mas. Bahkan lebih nikmat. Bukan hanya sekedar ada, lebih dari itu semuanya. Pokoknya di surga itu nggak usah nanya sudah. Sesuatu yang belum pernah mata apa? Melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, itu surga. Sahih. Kalaupun ada namanya sama apel, di sana nanti apelnya mungkin lain gitu loh. Lebih nikmat lagi. Kemudian duduk dilayani, iya kan? Ada pelayan-pelayan surga itu usianya sebaya, anak-anak kecil dan usia yang sebaya-sebaya itu pelayan-pelayan surga. Dan itu semuanya akan melayani dan akan membuat orang itu merasa paling tinggi dan merasa puas daripada yang lainnya. Padahal dia masih paling bawah. Itu kenikmatan surga. Makanya surga itu gak ada iri, dendam, hasad itu gak ada. Nikmatnya luar biasa. Ya kan? Taman-taman surga bagaimana sifatnya? Taman-taman surga di bawahnya ada sungai yang mengalir. Sungainya enggak sembarangan. Ada sungai. Nah, barakallahu fiik. Dengarkan ya. Ada sungai yang sungai air susu, sungai air tawar, sungai madu, sungai khamr. Intinya kenikmatan luar biasa di surga itu. Kemudian yang dulunya di dunia tua renta, nanti di surga menjadi muda lagi. Enggak ada orang tua, enggak ada sana. Orang tua, nenek-nenek itu enggak ada. Kakek-kakek enggak ada. Semuanya muda semuanya. Janda aja enggak ada kok. Ya kan? Adanya gadis surga. Masya Allah. Kitab apa itu, Mas? Yang menjelaskan tentang kenikmatan surga dan ngerinya neraka yang paling terbaik, kitab apa itu? Naam, ahsan tabarakallahu fik. Hadil arwah ila biladil afrah. Itu bagus sekali kitabnya. Karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita ambil dua lagi ya biar pas pembahasannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, simak sebelahnya itu, khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Masyaallah. Yang mana mereka ini yang dikasih kabar gembira dengan surga, mereka di surga kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya, enggak pernah keluar lagi sudah. Sesungguhnya yang di sisi Allah Ta'ala itu adalah apa? Adalah pahala ganjaran yang agung. Paham ya? Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki ganjaran dan pahala yang agung. Coba antum perhatikan baik-baik. Di surga barakallahu fiik, surga yang paling rendah saja itu sebutkan meriwayat itu kenikmatannya lebih indah daripada 10 kali dunia dan seisinya. Itu paling rendah itu. Surga paling rendah. Lebih indah, lebih nikmat daripada 10 kali dunia dan isinya. 10 kali loh. 1 kali dunia dan seisinya besar enggak? 1 kalinya. Misalnya 10 kali ini. Masya Allah. Nah itulah yang kita sekarang sedang kita mencarinya. Sedang kita berusaha untuk mendapatkannya. Prosesnya memang berat memang. Letih, capek, kadang pun berat, kadang harus berjuang, berkorban untuk surga, bukan untuk dunia. Naam. Kemudian nanti di surga barakallahu fiik sudah kekal di sana, kenikmatan demi kenikmatan ada terus. Setiap hari Jumat ada yang namanya pasar-pasar surga, mereka berkunjung di situ setiap hari Jumat. Yang laki-laki setiap kali melihat Allah Ta'ala wajahnya tambah apa? Ganteng. Masya Allah. Yang wanita-wanita bagaimana wajahnya? Tambah cantik. Masya Allah. Surga luar biasa. Kenikmatan demi kenikmatan. Makanan yang antum makan sepuas apapun, sekenyang apapun, antum minum atau makan itu tidak menjadi apa? Kotoran. Tapi menjadi apa, Bang? Menjadi keringat yang berbau misik. Masya Allah. Beda dengan penduduk dunia. Antum lihat wanita-wanita penduduknya. Kita kembali ke wanita dulu. Secantik apapun, sehebat apapun, hidungnya mancung, matanya, bulu matanya miring, kemudian bola matanya biru,
itu kalau keringatnya keluar baunya tidak sedap. Iya enggak? Perempuan, secantik apapun perawatannya enggak usah nanya lah. Sekali perawatan ke salon langsung 5 juta. Tapi keringatnya bau enggak keringatnya? Keringatnya bau enggak? Perempuan penduduk dunia keringatnya bau enggak? Bau. Paham ya? Belum ketika keluar apa? Sampah, ampas. Baunya tidak sedap. Walaupun cantik orangnya, ini kembali ke wanita. Laki-laki pun sama juga. Seganteng apapun, wah, masya Allah potongannya dari depan kayak Bung Karno, paham ya? Dari belakang kayak bongkaran seng misalkan, paham ya? Afan ya? Nah, ternyata apa? Ya sama aja, keringatnya terbau. Kita semuanya. Tapi di surga nanti, masya Allah, tidak ada kotoran manusia, tidak ada air kencing, yang ada hanya keringat, dan keringatnya berbau misik. Antum tahu minyak wangi misik antum? Minyak wangi misik itu kalau asli original, belum ada campurannya, harganya mahal. Dioleskan satu kali oles 3 hari nggak hilang baunya itu. Mungkin warnanya hilang, baunya masih ada. Kalau seandainya original itu misik, harganya mahal memang. Paham ya? Misik yang asli, ori. Nah, itulah kenikmatan surga. Pengen nggak kira-kira? Pengen nggak ke surga? Harus. Kita semuanya pengen, kita semuanya. Bahkan kalau seandainya dijanjikan dan itu harus hari ini mati langsung surga, pasti kita pengen mati hari ini. Kalau seandainya benar seperti itu, tapi langkah-langkah. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, masing-masing kalian akan dipermudah. Seperti itu. Tetap beramal. Masya Allah. Belum apa lagi? Di surga kenikmatan yang lain apa lagi selain itu? Kenikmatan lain apa lagi di surga selain itu? Berpasang-pasangan. Paham ya? Kemudian nanti tidak ada letih, capek, itu enggak ada, semuanya nikmat, kenikmatan terus, jalan terus. Kemudian 3 poin yang perlu kita perhatikan. Surga, melihat wajah Allah Ta'ala. Yang paling tinggi apa Mas? Paling tinggi kemarin? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. 3 poin ini semoga kita semuanya bisa mendapatkannya. Kita lihat dikit lagi. Qala al-mufassirun asbahumullah maqisina fi tilka al-jinan la nihayata li iqamatihim wa tana'umihim. Masyaallah, lihat ini. Mereka penduduk surga maqisin, apa maqisin? Tinggal. Mereka tinggal di surga tersebut, jinan jamak dari jannah. La nihayata, tidak ada habisnya, li iqamatihim, untuk tempat tinggalnya mereka, wa tana'umihim, dan bernikmat-nikmatnya mereka. Lihat. Masya Allah. Wa dzalika thawabun ma qaddamuhu min at-ta'ati wal 'amal salih fi hayatihim ad-dunya. Disimak itu. Itu semuanya adalah pahala, ganjaran terhadap apa yang mereka qaddamuh, mereka persembahkan. Yang mereka amalkan, mereka persembahkan min at-ta'at, berupa ketaatan wal 'amal salih, dan amal saleh fi hayatihim ad-dunya, pada kehidupan mereka dunia. Di dunia memang harus beramal amal saleh. Berat memang, letih memang, tapi balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum lihat para wanita disuruh pakai pakaian yang syar'i, hijab syar'i, alasan mereka panas, pengap, apalagi musim kemarau. Panasnya di dunia ini belum ada apa-apanya. Panasnya di akhirat itu neraka, waliyadzubillah. Kalau seandainya batu dilemparkan dari atas gitu sampai ke dasar neraka tersebut, berapa tahun itu Mas? Sab'una kharifah, 70 tahun baru sampai itu. Itu tahun-tahun di akhirat, ngeri. Paham ya? Jadi jangan sampai beralasan, wah panas, ustaz ini pakai cadar, pakai jilbab, panas gini. Itu hanya panas dunia. Janganlah merasakan panas di akhirat, ngeri, barakallahu fiik. Nah, antum rasakan sekarang 2 musim panas, musim dingin. Ketika neraka itu menghembuskan nafasnya, hembusan nafas pertama ketika musim apa? Kemarau, panas luar biasa. Itu baru hembusannya. Baru apa? Hembusannya nafasnya. Kemudian hembusan yang kedua musim dingin. Kalau kita dingin sekali, nah itu juga hembusan neraka jahanam. Baru apa? Hembusannya. Belum wujud aslinya, waliyadzubillah. Allahumma sallim. Nah, kita lihat dikit lagi. Kata beliau al-mufassirun, innallaha ta'ala 'indahu ajrun 'azim liman amana wa 'amila shalihan bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pahala yang agung untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang amalan saleh.
Bimtisali awamrihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, dan juga menjauhi larang-larangannya. Yang terakhir, simak baik-baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Disimak ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian. Lihat, bapak kita aja nggak boleh kita jadikan. Jadikan apa? Nanti kita lihat. Wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, aulia, pelindung-pelindung. Walaupun itu bapak kita, walaupun itu saudara kita, janganlah mereka itu jadikan pelindung untuk kita melanggar syariat Allah Ta'ala. Nggak boleh. Paham ya? Nah, melanggar, jangan bilang, oh itu bapak kamu, ini kami punya dekengan. Ya siapa? Bapak kami, saudara kami, nggak bisa. Paham ya? Diperhatikan itu. Nah, apa kata Allah Ta'ala tadi? Wa may yata'nam in istahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih senang, lebih cinta kekufuran daripada keimanan. Jadi nggak boleh menjadikan walaupun keluarga sendiri, bapak sendiri atau saudara sendiri sebagai apa? Pelindung dalam kebatilan. Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Disimak itu. Dan barang siapa yang berloyalitas, apa loyalitas artinya apa? Barang siapa yang berloyalitas di antara kalian kepada mereka, apa loyalitas? Senang dan cinta. Paham? Faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah yang berbuat kezaliman. Qala al-mufassirun asabahumullah, disimak tafsirannya itu. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, la tattakhidhu aqriba'akum, jangan kalian menjadikan kerabat-kerabat dekat kalian, minal aba wal ikhwan, baik dari kalangan bapak-bapak kalian dan juga saudara-saudara kalian, wa ghairihim, dan selain mereka. Larangannya apa? Menjadikan apa? Aulia. Aulia itu pelindung. Paham ya? Jangan sampai mereka jadikan pelindung. Pelindung yang bagaimana? Tafsuna ilaihim asraral muslimin, yang mereka akan menyebarluaskan, yang kalian nanti apa? Agar menyebarluaskan kepada mereka rahasia-rahasia kaum muslimin. Asrar, rahasia artinya. Asrar artinya apa? Rahasia-rahasia. Wa tastashirunahum fi umurikum, yang kalian nanti apa? Minta arahan kepada mereka pada perkara kalian. Dalam perkara apa ini? Lihat ini, selama kapan itu? Selama bapak dan saudara tadi madamu al-kufri mu'adin al-islam. Ini larangannya. Larangannya selama para bapak dan para ikhwan tadi, para saudara tadi, selama mereka di atas kekufuran dan memusuhi Islam. Jadi nggak boleh, walaupun bapak sendiri, walaupun saudara sendiri, nggak boleh fanatik gitu loh. Wah ini bapakku ini. Jadi kalau bapakku udah ngomong nggak boleh. Enggak bapak, wala saudara, wala adik, wala anak, wala istri, wala diri sendiri. Kalau sudah berhadapan dengan al-haq lebih didahulukan. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Berat memang. Tapi al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin. Dikit lagi perhatikan. Wa man yattakhidhum awliya'a wa yulqi ilaihimul mawaddah. Penting ini, perhatikan baik-baik itu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka ini orang tua dan juga saudara tadi itu aulia, para pelindung, wa yulqi ilaihimul mawaddah, dan mencurahkan kepada mereka rasa cinta, loyalitas, loyal itu cinta. Si fulan loyal sekali orangnya. Loyal itu mudah bergaul, cinta, senang gitu. Paham ya? Nah, paham ya? Kita lihat sini. Beda royal. Loyal beda royal. Royal itu glamor dia. Digede keluarkan uang sana sini, paham ya? Nah ini loyal lain lagi. Loyalitas ini cinta dan sayang. Faqad asallaha ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa dzalama nafsahu dzulman 'azima, dan dia sungguh telah mendolimi dirinya dengan kedoliman yang besar. Kesimpulannya barakallahu fiik, ayat yang terakhir kita baca ini, pastikan kita menjadikan pelindung-pelindung kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin. Jangan dari kalangan orang-orang kufar, walaupun itu bapak kita, walaupun itu saudara kita, walaupun itu keluarga kita.
selama mereka menentang, memusuhi agama Islam dan juga memusuhi kaum muslimin, maka jangan jadikan mereka sebagai pelindung. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.